mic 1, 2, 3 tes. Oke, baik. Salam, selamat malam semuanya. Haleluya. Saya percaya malam ini kita semua bersukacita di tempat ini merayakan ibadah Natal, ya, saudara-saudara yang berjemaat di sini dan juga saudara-saudara yang sebagai undangan, sebagai tamu. Saya yakin bahwa malam ini saudara-saudara bukan diajak oleh manusia semata-mata, tapi Tuhan yang ajak saudara-saudara untuk ada di tempat ini. Ada amin? Saya bersyukur saudara punya gereja di tempat ini masih merayakan Natal. Karena ada banyak gereja saudara-saudara yang hari-hari ini tidak lagi merayakan Natal. Ada banyak alasan. Kalau saya mau kupas satu-satu saudara, banyak sekali. Kenapa? Karena ada pandangan-pandangan bukan dari luar Kristen, tapi dalam Kristen sendiri. Ada yang berkata bahwa yang merayakan ulang tahun di dalam Alkitab itu bukan orang percaya, tapi yang merayakan ulang tahun di dalam Alkitab adalah orang kafir. Contohnya adalah di dalam Perjanjian Lama yang merayakan ulang tahun adalah Raja Firaun. Ketika dia merayakan ulang tahun, maka seorang yang ditugaskan sebagai juru minuman daripada Firaun itu saudara digantung pada hari ulang tahunnya Raja Firaun. Jadi Firaun itu bukan orang percaya, bukan orang benar, tapi dia orang kafir. Kemudian dalam Perjanjian Baru ada satu pribadi namanya adalah Raja Herodes. Raja Herodes ini pernah merayakan ulang tahun, dan ketika ulang tahun dia bilang mau minta hadiah apa. Akhirnya anak daripada istri Herodes Antipas yang menjadi saudara dia ini minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Sehingga kepala Yohanes Pembaptis itu dipenggal pada hari ulang tahunnya Raja Herodes. Jadi pandangan yang pertama ini berkata bahwa yang merayakan ulang tahun adalah orang-orang kafir. Pertanyaannya, saudara yang merayakan Tuhan Yesus lahir malam ini kafir atau orang benar? Coba yang orang benar angkat tangan. Betul kan? Yakin? Yakin dong. Amin. Nah, pandangan yang kedua ini berbeda lagi. Pandangan yang kedua ini berkata bahwa hari lahirnya Tuhan Yesus itu adalah hari lahirnya Dewa Matahari. Pertanyaannya, tahun berapakah Dewa Matahari itu lahir? Jawabannya adalah tahun 250 Masehi. Sedangkan Tuhan Yesus lahir saudara kira-kira tahun 1 Masehi. Berarti lebih benar siapa saudara-saudara? Lebih benar Tuhan Yesus yang lahir pada tahun 1 Masehi daripada Dewa Matahari yang lahir pada tahun 250 Masehi. Jadi kalau ada saudara yang punya keluarga yang tidak merayakan Natal ada di gereja itu, saudara suruh dia keluar dari gereja itu, pindah ke GBI Immanuel Pasir Panjang. Karena gembala sidang Pak Dani bersama dengan istri, dengan opa, oma di tempat ini merayakan Natal dan percaya bahwa Natal itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Amin. Saya beberapa hari yang lalu baca satu data saudara, ini penting. Ya, silakan Bapak, mari duduk. Supaya firman itu jangan terganggu ya, duduk silakan. Ya, masih kosong di depan silakan. Ya. Kalau pendeta Stephen Tong yang khotbah, tidak boleh ada satu orang pun yang jalan, yang bersuara, yang keluar masuk. Nah, pendeta Andre Saleh juga kalau khotbah model begitu. Nanti saudara dapat harding dari atas mimbar sini. Ya, saya seringkali khotbah di mimbar-mimbar beda denominasi termasuk Gemir. Saya khotbah saudara harus hormati firman. Kenapa? Karena kalau kita ibadah yang paling penting itu apa saudara? Firman. Saudara datang Natal bukan yang paling penting itu makan saudara-saudara. Makan ada di rumah juga, betul nggak? Tapi kalau firman saudara itu ada berita baru yang saya dan saudara tuh harus dengar. Nah, saya baca satu literatur, dia tulis begini. Tanggal 25 bulan ke-9 Yahudi, yaitu disebut namanya adalah bulan Kislev.
Nah, tanggal 25 ini bertepatan dengan tanggal 29 bulan keempat Mesir, yaitu bulan Kia. Nah, kalender Mesir ketika dicocokkan dengan kalender Romawi atau Masehi yang saya dan saudara pakai hari ini, maka saudara-saudara itu jatuh pada tanggal 25 Desember. Dan dipercaya, diakui bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Tadi saya bincang sama Pak Yunus. Pak Yunus bilang begini, Alkitab bilang di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Nah, satu dunia ini merayakan Natal. Hanya orang Kristen gila saya yang tidak mau rayakan Natal. Iya dong. Kita lebih daripada 2-3 orang, miliaran saudara-saudara. Berarti saya dan saudara harus merayakan apa? Natal. Orang kafir, orang dunia bukan Kristen aja, Natal itu saudara panen uang. Kenapa? Karena orang Kristen pergi belanja di toko-toko mereka. Mereka diberkati. Nah, saya dan saudara sebagai orang Kristen harus merayakan Natal. Ada amin? Nah, kita akan baca satu firman Tuhan yang saya yakin saudara dan saya sudah tahu. Itu ada di depan saya dan saudara. Dan tema ini diberikan oleh PGI, bahkan juga Gereja Bethel Indonesia. Mari kita baca sama-sama Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-15. Oke. Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-15. Kita akan baca firman ini bersama-sama. Sudah ketemu semua? Amin. 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Beri tepuk tangan saudara untuk firman Tuhan ini. Tema ini menarik saudara waktu saya baca. Kenapa? Karena judulnya adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Saya dan saudara kalau mau pergi ke Bethlehem sekarang mahal. Ke Israel tuh kurang lebih $2.800. Berarti PGI dan GBI ketika mengeluarkan tema ini, saya dan saudara tidak perlu repot-repot pergi ke Israel. Amin. Tapi kita bisa merenung dan masuk di dalam tema ini. Kenapa saudara-saudara? Karena ketika Yesus lahir saudara-saudara, tempatnya itu di Bethlehem. Nah, ketika kita bandingkan saudara antara Natal saya dan saudara yang selalu dirayakan tiap tahun dengan Natal yang pertama yang ada di Bethlehem, itu sangat berbeda sekali. Kalau kita rayakan Natal saudara, pasti penuh dengan apa? Kemeriahan. Penuh dengan apa? Kemewahan. Makanya kalau orang bikin Natal saudara, itu kadang-kadang panitia Natal itu ribut saudara. Saya pernah khotbah di satu gereja saudara buat Natal di Millennium Ballroom. Tahukah saudara, gara-gara Natal itu gereja pecah jadi 2. Karena ada yang berlomba-lomba saudara jadi ketua panitia Natal. Bahkan saudara-saudara ada yang menyumbang dengan budget yang besar, tapi namanya lupa dicatat dan disebut. Tersinggung. Saya harap ini malam jangan ada yang tersinggung di sini. Kalau saudara sumbang dan namanya tidak dibunyikan dari atas altar ini. Ribut saudara. Bahkan saudara-saudara, budget yang mahal yang tinggi itu dikeluarkan untuk menghiasi gereja. Dari halaman gereja, pintu masuk gereja, sampai ruangan di dalam gereja. Sehingga kalau kita masuk kita lihat, wow, pemandangan dekorasi gereja berbeda. Interior daripada gereja itu apa? Berbeda. Sampai-sampai yang biasa tukang selfie tidak fokus ibadah, dia cari spot yang tepat. Kira-kira nanti habis ibadah saya foto di bagian mana? Loh iya kan? Ini pohon Natal ini tinggi tapi tidak seberapa. Ada gereja besar saudara yang pohon Natalnya tinggi kurang lebih
20 meter. Wow, itu habis Natal, semua berlomba-lomba foto di situ. Saya yakin tadi firman pasti mereka pemikiran juga di pohon Natal. Saya mau berkata, Natal yang kita rayakan hari ini berbeda sekali dengan Natal perdana yang ada di Bethlehem. Kenapa? Karena Natal perdana di Bethlehem tidak ada pohon terang. Natal perdana di Bethlehem tidak pakai budget. Natal perdana di Bethlehem, saudara, tidak meriah. Tapi tahukah saudara, Natal perdana di Bethlehem adalah Natal yang paling dahsyat dan luar biasa. Amin. Kenapa saudara? Karena Alkitab mencatat dari ayat 8, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, semua seisi sorga itu keluar. Belum pernah terjadi model begitu. Semua seisi sorga keluar. Malaikat dengan apa? Bala tentara sorga. Dan mereka nyanyikan apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jadi kalau kita bedakan dengan Natal tahun ini dengan Natal di Bethlehem, saya dan saudara menang di dekorasi, hiasan dan lain sebagainya. Tapi saya mau berkata, Natal perdana itu Natal yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga PGI dan GBI mengeluarkan tema ini. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Oke, saya dengan cepat karena Pak Gembala bilang khotbah 30 menit saja. Harusnya 1 jam setengah. Saya kalau khotbah model begini 1 jam setengah baru habis, saudara-saudara. Tapi karena sudah jam 7, saya yakin ada perut yang sudah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi saya harus lebih cepat. Saya janji jam 7:30 saya akan selesai. Saudara-saudara, ada kurang lebih 2 berkat yang Tuhan hadirkan di Bethlehem. Yang pertama adalah juru selamat yang pernah Allah janjikan di perjanjian lama. Itu saudara diutus dari surga dan lahir di Bethlehem. Saudara perhatikan firman Tuhan yang tadi kita baca. Mari lihat ayat 9, saudara-saudara, sampai ayatnya yang ke-12. Alkitab berkata, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dari kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu apa, saudara? Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Berkat yang pertama yang tersedia di Bethlehem adalah apa? Lahirnya juru selamat. Yesus bukan sekedar bayi yang berasal dari keturunan Yahudi, tapi Yesus juga adalah juru selamat. Karena arti nama dari Yesus adalah Allah adalah penyelamat. Tahukah saudara, ada banyak orang yang meragukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Salah satunya adalah kelompok saksi-saksi Yehova. Di sini ada yang ikut saksi Yehova? Tidak ada. Puji Tuhan. Saksi Yehova berpendapat bahwa juru selamat itu hanya Bapa Yahweh. Menurut Yesaya 43 ayatnya yang ke-11. Coba saudara lihat ayat, saya baca untuk kita semua. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada apa, saudara? Daripada ku. Saudara lihat Lukas 2 ayat 11 tadi bilang apa? Hari ini telah lahir bagimu apa? Kristus Tuhan. Yakni apa dia? Juru selamat. Saya mau tanya, juru selamat ada satu atau ada dua? Ada satu. Mereka lupa bahwa nama Yesus itu berarti Allah adalah penyelamat. Dalam perjanjian lama disebut sebagai Yahweh. Dalam perjanjian baru itu saudara disebut sebagai Yesus. Jadi juru selamat hanya satu, Yesus. Nah saudara-saudara,
Orang-orang meragukan bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Padahal saudara, kalau kita baca firman Tuhan, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah berjanji dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, yang bunyinya adalah keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepala daripada ular ini. Tuhan berjanji saudara supaya manusia itu diselamatkan. Dan Tuhan berjanji ada satu orang yang datang nanti tiba pada waktunya untuk menjadi juru selamat. Sehingga Tuhan munculkan para nabi-nabi untuk bernubuat. 700 tahun sebelum Yesus lahir, saudara-saudara, Tuhan utus seorang nabi yang bernama Yesaya. Yesaya bernubuat dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6 berkata, hari ini telah lahir bagimu apa saudara? Juru selamat di kota Daud dan seterusnya. Saudara tahu, saya 6 atau 7 bulan yang lalu berdebat dengan satu ustaz, namanya Ustadz Suma. Saudara tahu Ustadz Suma? Tahu kan? Biasa orang bilang Bang Suma, Bang Suma. Saya ini jengkel sekali, kenapa? Karena dia ini selalu hantam kekristenan, hantam kristologi, doktrin tentang Kristus, doktrin tentang keselamatan dalam Kristen. Saya bilang kamu tunggu, nanti saya masuk di room kamu. Betul saudara? Saya waktu itu kosong, tidak ada pelayanan, jadi saya tunggu dia live. Biasa dia live itu jam-jam 8 malam sampai jam 4 pagi saudara. Akhirnya saya masuk. Mereka tanya, Kristen? Saya bilang bukan Kristen, saya pendeta. Wih, ini ada pendeta masuk. Langsung mereka masukin saya di room. Mulai saudara berdebat. Saya angkat saudara Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Dia bilang itu bukan bernubuat tentang Yesus, tapi itu bernubuat tentang Raja Israel yang bernama Hizkia. Saya bilang Raja Hizkia yang mana? Saya bilang begini, Bang Suma, dengar baik-baik. Orang Kristen itu belajar teologi. Dan di dalam teologi kenubuatan itu ada 2 nubuatan modelnya. Yang pertama adalah nubuatan yang bersifat dekat penggenapannya, dan juga nubuatan yang bersifat jauh penggenapannya. Nah, kalau itu adalah Raja Hizkia, Bang Suma salah. Karena itu nubuatan yang bersifat jauh penggenapannya. Saya kasih dia ayat Mika 5 ayat 2 sampai 4. Dia bilang Pak Pendeta tidak bisa. Loh, saya bilang, Bang ini kan bukan Kristen, masa mau otak-atik Alkitab saya? Tidak bisa dong. Tidak bisa. Dan saya bilang begini, Tuhan ketika adakan manusia, itu Tuhan punya cara tuh sangat-sangat dahsyat dan luar biasa. Ada 4 model. Saudara dengar baik-baik. Yang pertama, waktu Tuhan ciptakan atau adakan manusia, Tuhan tidak butuh laki-laki, Tuhan tidak butuh perempuan. Siapakah yang Tuhan ciptakan saudara? Adam. Betul kan? Tuhan bentuk Adam dengan apa saudara? Tangannya. Langsung Adam jadi. Yang kedua, Tuhan itu saudara cipta manusia itu saudara-saudara tanpa laki-laki. Siapakah itu saudara? Hawa. Waktu Adam tidur, Tuhan langsung ambil salah satu tulang rusuk daripada Adam, kemudian bangkitkan Hawa. Yang ketiga, Tuhan tidak butuh laki-laki saudara-saudara untuk melahirkan manusia, yakni Yesus. Makanya baby Yesus itu saudara tidak ada dari laki-laki, tapi dari mutlak apa? Perempuan. Menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Menggenapi Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Dan yang keempat, Tuhan hadirkan manusia lewat laki-laki dan perempuan, yakni saya dan saudara. Coba tanya kiri kanan, kamu yang nomor berapa? Saya yakin tidak ada yang keluar dari lubang batu. Amin. Semua kita dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Saudara tahu, saya mau keluar, dia bilang Pak Pendeta yang keluar dulu, kita ngobrol. Tahukah saudara, sampai jam 2 pagi baru saya berhenti.
Dia bilang, Pak Pendeta, saya belum pernah debat dengan pendeta model begini. Nanti kalau Pak Pendeta besok ada waktu lagi, saya akan tunggu Pak Pendeta di room saya. Dalam hati saya, emangnya gue gak ada kerjaan lah Denny lu. Capek-capek lu tidak mau percaya kepada Yesus, ya biarin aja. Saya mau berkata, Yesus itu juru selamat. Saudara tahu arti juru selamat? Juru selamat adalah orang yang menuntun kita kepada keselamatan. Makanya orang Kristen tuh imannya harus sungguh-sungguh berakar, saudara. Supaya saya dan saudara jangan mudah ditarik oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena iblis itu bekerja terus tiap hari. Saudara lihat, tiap hari ada orang yang tinggalkan kekristenan. Lepaskan Tuhan Yesus demi apa? Jabatan, harta, kedudukan, bahkan apa? Pasangan hidup. Tadi malam saya khotbah di satu gereja di Oibobo Natal, dan saya sampaikan cerita ini mumpung saya ingat. Beberapa tahun yang lalu ada seorang guru sekolah minggu perempuan. Dia cinta Tuhan luar biasa, tapi sayangnya sudah umur 30-an dia belum dapat jodoh, saudara-saudara. Perempuan tuh begitu, kalau sudah masuk 28, 29 tuh uspan, usia apa? Panik. Di sini ada yang masih jomblo, coba angkat tangan yang 29, 30. Semua sudah ada pasangan. Amin. Nah, tahukah saudara, dia sudah 30-an tapi tidak ada satu laki-laki pun yang lirik. Saya juga heran, masa laki-laki yang banyak di gereja kok tidak suka dia? Saya mau berkata, bukan karena tidak ada laki-laki yang suka dia, tapi memang Tuhan sedang menguji iman dia. Akhirnya dia berkenalan dengan seorang pria ganteng, cakep lah, ya, bahkan orang kaya, tapi sayangnya beda agama. Jadi ada kalau yang pernah karaoke itu lagu Cinta Beda Agama, saudara, angkat buang itu lagu. Itu lagu tuh sesatu. Singkat cerita, saudara, dia suka dengan pria ini dan akhirnya mereka pacaran, lanjut menikah. Tahukah saudara, laki-laki ini berasal dari keluarga kaya dan pekerjaannya sebagai seorang pilot. Pilot uang banyak atau sedikit? Banyak. Saya mau tanya opa-opa, oma-oma, bapak-bapak, ibu-ibu, mau pilih anak mantu yang kaya atau miskin? Coba yang mau anak mantu kaya angkat tangan, saya mau lihat. Loh, saudara rohani sekali di sini ya. Hah? Sekali lagi, yang mau anak mantu kaya angkat tangan. Tidak ada. Yang mau anak mantu miskin angkat tangan. Kaya aja tidak mau, apalagi miskin. Tidak ada yang mau. Oke, yang mau anak mantu kaya tapi cinta Tuhan angkat tangan. Wih, beri tepuk tangan dong. Haleluya. Yang semangat, amin. Tahukah saudara, dia nikah, bahagia, punya anak 2. Satu hari ulang tahun perusahaan di mana dia itu bekerja. Akhirnya perusahaannya mempercayakan dia untuk mencoba pesawat baru yang baru saja dibeli. Suaminya coba, saudara, terbang, tapi tidak tahu saudara apa yang terjadi. Pesawat itu jatuh, saudara. Pesawat itu jatuh, saudara, hancur dan suaminya meninggal. Bersama dengan kopilot. Di atas pesawat itu hanya 2 orang saja. Saudara tahu, dia menangis habis-habisan. Tapi ketika dia menangis di situ, Tuhan hampiri dia dan Tuhan berkata, kamu telah meninggalkan saya demi suamimu. Maka hari ini aku ambil dia supaya engkau kembali kepada saya. Dia sadar, saudara, dia bertobat kembali, dia ngomong sama mertuanya. Mertuanya bilang begini, oke, kalau kamu mau silakan saja, tapi anak ini bahkan juga semua harta warisan kekayaan suamimu, 1 rupiah pun engkau tidak boleh ambil dan bawa pulang. Dia berkata, tidak apa-apa, saya rela tinggalkan semuanya asal ku pegang kembali Yesus sang apa, saudara? Juru selamat. Ada amin? Jadi
saudara jangan jual Tuhan Yesus demi jabatan, pangkat, kedudukan. Semua itu benda yang bisa berkarat, bisa dimakan ngengat, bahkan bisa habis selesai. Bahkan saya dan saudara mati pun juga tidak akan pernah bawa itu semua. Tapi ketika kita mati saudara-saudara, jiwa kita akan bertanggung jawab dengan Tuhan. Dan saya yakin orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, dialah yang akan memiliki kehidupan yang kekal. Ada amin? Natal kembali mengingatkan kita bahwa yang lahir di Bethlehem bukan sekadar bayi orang Yahudi biasa, tapi yang lahir di Bethlehem adalah Juru Selamat. Ada amin? Wow, ini berkat yang sangat luar biasa. Makanya ada satu pujian bilang apa? Harta yang tak ternilai itu siapa? Tuhan Yesus. Saudara bisa ada sampai hari ini tanggal 20, siapa yang kasih nafas saudara? Tuhan Yesus. Saudara bekerja, diberkati, masa depan indah, masih sehat dan lain sebagainya. Siapa yang menolong menyertai saya dan saudara? Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah lepaskan Tuhan Yesus demi apapun juga. Kalau ada yang pacaran beda agama, pulang Natal dari GBI Immanuel ini, langsung putuskan. Langsung. Loh iya. Saudara jangan main-main. Karena biar saudara punya harta kekayaan, tapi firman Tuhan bilang apa? Kalau engkau tidak punya Yesus Juru Selamat, semua itu tidak ada artinya. Natal berbicara tentang Juru Selamat yang lahir di Bethlehem. Dan saya yakin Juru Selamat itu juga telah lahir di hati saya dan juga saudara. Amin. Nah, ada banyak orang yang meragukan saudara tentang Sang Juru Selamat ini. Pertanyaannya, mengapa Allah itu mau mengutus Juru Selamat datang ke dunia? Jawaban yang pertama adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, maka lewat satu orang yang bernama Adam, dosa itu menjalar kepada semua manusia. Perhatikan Roma pasalnya yang kelima, ayat yang ke-12. Alkitab berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah apa saudara? Berbuat dosa. Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Bahkan Paulus bilang dalam surat Efesus, dahulu kita semua ini sudah mati. Makanya alasan yang pertama Allah utus Juru Selamat, karena saya dan saudara itu sudah mati karena dosa. Makanya Paulus bilang juga dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, karena kasih karunia kamu itu apa? Diselamatkan. Bukan karena hasil usahamu, bukan karena pekerjaanmu. Itu semua adalah apa? Pemberian Allah. Jangan ada satu orang pun apa? Memegahkan diri. Makanya orang Kristen itu kalau tidak mau bertobat sampai di hari Natal, itu memang orang Kristen pantas ada di neraka. Saya suka tegur saudara orang-orang yang saya tahu. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka pakai lagu Natal ini, saudara, menemani mereka minum mabuk. Saudara pikir sah? Kita di Timur, di NTT ini mayoritas. Saudara lihat, kalau orang Natal tuh pakai untuk apa? Kumpul-kumpul, mabuk-mabukan. Nanti kalau mereka mau ke gereja, saudara, mereka pakai pakaian putih, celana hitam, rok hitam, sepatu juga hitam, jam tangan juga hitam, rambut yang putih juga apa? Hitam. Semua hitam habis. Tapi nanti kalau sudah pulang dari gereja, gila ulang. Iya kan? Saya seringkali bilang begini, kalau Tuhan datang orang Kristen yang tidak bertobat, nanti yang terangkat itu cuma KTP-nya dia. Semua punya KTP. Di situ ada tulis agama apa? Kristen. Nah, kalau Kristen artinya apa? Pengikut Yesus. Pengikut Yesus, saudara, siap menderita. Amin. Nah, kalau orang Kristen tidak mau sungguh-sungguh jadi pengikut Yesus, nanti waktu sangkakala Allah ditiup, Tuhan datang di awan-awan, yang terangkat cuman KTP.
Karena dia Kristen Natal dan Paskah saja. Napas. Makanya kalau dia sakit napas juga satu-satu. Kenapa? Karena napas. Tidak mau bertobat. Bukan karena tidak dengar firman. Dengar firman terus, tapi apa? Keraskan hatinya, tidak mau buka hatinya. Justru kalau orang tidak bertobat, Natal itu dia harus tahu diri loh. Amin. Dia tahu bahwa Natal ini kesempatan kembali kepada Tuhan. Saudara jangan urus baju baru terus, rambut baru, rumah baru, sofa baru, kulkas baru. Semua mau baru habis, tapi hati tidak baru. Saudara datang Natal, tidak ada pembaruan. Saudara datang Natal sia-sia. Tapi kalau saudara datang dan saudara percaya, saya yakin dan percaya, Yesus adalah Sang Juru Selamat. Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Barang siapa percaya dalam hatinya mengaku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus, dan percaya mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan apa saudara? Diselamatkan. Jadi saya dan saudara tidak boleh jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Harus jadi orang Kristen yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab apa? Dosa kita sudah ditebus, diampuni oleh Dia. Saudara bisa balas Tuhan pun kebaikan. Adakah saudara di sini yang bisa balas semua kebaikan Tuhan? Kalau saudara masuk rumah sakit, oksigen itu nilainya satu hari 1,5 juta. Berapa saudara? 1,5 juta. Hari ini tanggal 20. Saudara bayar Tuhan dari tanggal 1 Januari sampai 20 Desember. Berapa miliar itu saudara bayar? Tidak kan? Makanya kalau ada orang Kristen yang tidak mau bertobat, dia lupa bahwa Tuhan naik ke Golgota hanya gara-gara dia. Tuhan naik ke Kalvari hanya untuk saya dan saudara apa? Ditebus, diampuni. Bukan dengan emas, perak, dan permata, tapi dengan apa? Darahnya yang mahal. Amin. Jadi kalau ada saudara yang mulai kecewa dengan Yesus, mau coba-coba tinggalkan Kristen, jangan. Hari ini saudara kembali kepada Tuhan. Sebab tidak ada nama lain yang mampu menyelamatkan. Hanya nama Yesus saja. Amin. Mengapa alasan yang kedua Tuhan mengutus Yesus sebagai Juru Selamat? Karena hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Alkitab berkata, mereka mempersembahkan korban, tapi pengampunan dosa mereka tidak bersifat kekal atau seterusnya diampuni. Hanya saudara diampuni pada saat itu saja. Nanti kalau mereka buat dosa lagi, saudara-saudara, mereka akan kasih korban lagi. Tuhan utus para nabi, Tuhan utus para imam, tapi tidak ada satu orang pun yang sempurna yang mampu untuk mengampuni bahkan menebus manusia. Hanya satu orang, Yesus Kristus. Coba baca Galatia 2 ayat 16. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16. Alkitab berkata, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena apa? Melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita bersyukur kita hidup di zaman kasih karunia. Makanya kalau masih ada kesempatan hidup di zaman kasih karunia, harus apa saudara? Bertobat. Harus percaya Yesus. Saya ini pendeta yang suka doakan orang, bahkan di rumah sakit. Semua rumah sakit di Kota Kupang saya sudah kunjungan dan doakan orang sakit. Saudara tahu, waktu pendeta masuk atau saya masuk, mereka tahu Pak Andre sudah datang. Itu orang yang sakit, saudara, dia ambil Alkitab, peluk Alkitab itu kuat-kuat, tidak ada, saudara. Orang sakit baru cari Tuhan, baru ingat Tuhan. Kalau dia sehat, dia bilang Tuhan itu siapa? Iya kan? Dulu miskin, tidak ada apa-apa, mau makan aja susah. Rumah tidak ada, ngontrak. Tiba-tiba Tuhan berkati, punya semua. Pendeta tanya, Om Gembala, Pak Gembala tanya, Bapak, Ibu,
kenapa tidak datang gereja? Aduh, kami ini proyek banyak sekali, jadi sibuk. Bapak, kalau bisa jam ibadah di gereja pindah jam boleh. Lu ya kan? Ada banyak orang model begitu. Dulu tidak ada apa-apa. Hampir tiap hari lihat dia punya wajah di gereja. Tapi ketika dia sudah sukses, dia mulai lupa Tuhan. Saudara ingat Daud? Waktu Daud sudah jadi raja atas seluruh Israel, dia berlutut dan dia berdoa, Tuhan, siapakah saya dan keluargaku? Saudara masih ingat Tuhan ini malam? Masih. Atau saudara ada yang sudah amnesia, tidak ingat Tuhan lagi? Harus ingat Tuhan loh. Karena kita hidup sampai malam hari ini karena Tuhan Yesus pelihara saya. Ada amin? Banggalah punya Tuhan Yesus. Nanti minggu depan saya khotbah di semua pemuda NTT, Forum Pemuda Natal. Dan itu saudara diundang pemimpin 5 agama yang ada di NTT. Dan mereka percayakan Pak Pendeta Andre Saleh yang khotbah. Temanya apa saya tanya? Temanya adalah, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Wow, ini tema ini keren. Tapi kalau saya khotbah di orang-orang beda agama, ini model bagaimana? Ingat, toleransi sosial wajib. Amin. Tapi toleransi iman tidak ada. Amin. Paling kan kalau kalian tidak mau undang saya, khotbah saya pulang kan sosialisasi itu. Kalian tidak undang, nanti orang lain yang undang lagi. Yang penting Injil Yesus Kristus itu disampaikan. Amin. Iya dong. Saya percaya tidak ada nama lain yang mampu untuk menyelamatkan. Amin. Tidak ada. Saya pernah KKR di Rotendao, saudara, 2 malam. Di Rote Barat. Itu saya dibawa oleh Persekutuan Doa Gemi KKR di sana. Tahukah saudara, waktu sampai di sana, orang-orang di situ berkata, Pak, nanti kalau khotbah di sini jangan keras-keras, nanti ada yang tersinggung bahaya. Saya bilang, kenapa? Mereka bilang di sini nih banyak orang tukang santet. Kalau bahasa NTT suanggi, saudara tahu suanggi? Karena pernah ada hamba-hamba Tuhan yang datang di sini khotbah tuh buat orang tersinggung. Besoknya ketika mereka kunjungan pelayanan pastoral, mereka mau makan, itu piring dan gelas semua pecah. Wih, saya bilang roti juga gila nih mah. Saya orang roti asli, saya ini orang roti asli, orang Nembrala, orang Dengka. Asli. Saya bilang, wih orang roti itu juga belum bertobat semua nih mah. KKR 2 malam saya khotbah saudara, itu saya hantam bukan main gila. Saya kipas di situ. Besok mereka bilang, Pak, kita kunjungan. Oke, jalan. Pergi kunjungan, habis kunjungan doakan, kasih firman, mereka kasih makan. Semua tidak makan. Saya bilang makan sudah, saya sudah lapar ini cepat. Malam mau khotbah lagi, malam kedua. Saya doa makan. Ternyata saya tidak mati sampai hari tanggal 20 Desember 2024. Kenapa saya tidak takut akan kematian, bahkan tidak takut untuk berkhotbah dengan tegas dan keras? Karena saya percaya Yesus adalah juru selamat. Kalau juru selamat pegang kehidupan kita, saudara akan aman sampai selama-lamanya. Ada amin? Jadi mari percaya Yesus. Karena kalau tanpa kelahiran kedatangan Yesus, saya dan saudara tidak akan diampuni. Semua kita mewarisi dosa. Hukum Taurat tidak akan pernah bisa membuat saya dan saudara diampuni. Hanya lewat kelahiran Yesus Kristus dan kematian Kristuslah saya dan saudara diampuni. Ada amin? Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkatnya adalah berita saudara-saudara tentang Kristus adalah Tuhan itu dibagikan oleh para gembala kepada lebih banyak orang. Tahukah saudara, gembala-gembala adalah orang-orang kalangan rendahan, status sosialnya rendah, orang-orang miskin tidak dipandang. Tapi ketika Tuhan hadir, justru mereka adalah kelompok yang dapat kriteria untuk menjadi orang pertama yang mendengar berita Natal dan menyaksikan kelahiran Yesus Kristus. Dan waktu mereka lihat itu saudara, Alkitab berkata ayat 16, itu benar. Apa yang disampaikan oleh malaikat benar. Yesus juru selamat Tuhan itu sudah lahir di kota Daud yang bernama Bethlehem. Tapi tahukah saudara, waktu mereka lihat itu apa yang mereka perbuat?
Coba saudara perhatikan ayat 17 dan 18 dari Lukas pasal 2. Sebentar lagi saya selesai, 10 menit. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah saudara dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Waktu mereka lihat itu, mereka tidak tahan untuk bersaksi. Saya yakin orang kalau ketemu Tuhan hidupnya berubah, dia akan jadi saksi Kristus. Amin. Ingat toh, yang bersaksi itu bukan gembala sidang, penginjil, guru agama, dosen teologi, Alkitab, tapi semua orang Kristen harus bersaksi tentang Yesus. Sebab Paulus bilang apa? Memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Semua masih punya mulut ya saudara-saudara. Saudara coba evaluasi. Dari Januari sampai ini saya punya mulut lebih banyak gosip orang atau beritakan firman? Amin. Tapi ada orang Kristen mulut lebih banyak gosip. Ketemu orang, cerita orang pun kejelekan, padahal dia tidak tahu cerita yang sebenarnya. Dia ketemu orang, dia bilang, "Tahu belum?" Saudara yang orang benar tapi lupa firman, bergaul dengan orang fasik, saudara bilang, apa. Dia cerita saya bilang apa? Ju. Itu panjang saudara. Lo iya kan? Kita punya mulut ini harus apa? Beritakan firman. Beritakan firman itu tidak selalu jadi pendeta dulu. Buktinya para gembala lihat langsung ngomong. Kenapa? Saksi itu orang yang dengar dan lihat. Dan saya yakin orang Kristen ketika mengalami Tuhan hidupnya berubah. Dia cerita tentang hidup dia, bukan orang lain. Ada amin? Saudara ingat tentang perempuan Samaria itu? Waktu dia ketemu Yesus di sumur Yakub, saudara, Alkitab berkata, Tuhan tahu dia punya kelakuan semua, bahkan dia hidup. Bahkan yang ada bersama dengan dia, laki-laki nomor berapa saudara? 6. Di sini ada yang pernah nikah atau bercerai 6 kali? Tidak ada toh? Berarti saya dan saudara lebih baik dari perempuan ini. Tapi Alkitab berkata, waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia pergi ke kampung dia dan cerita, mungkinkah dia itu Kristus? Karena semua pribadi kelakuan saya dia tahu habis. Yang paling tahu kehidupan saya dan saudara 100% itu Tuhan. Suami tidak mungkin tahu istri 100%. Istri tidak mungkin tahu suami 100%. Anak-anak juga demikian. Yang paling tahu saya dan saudara adalah siapa? Tuhan. Kenapa dia paling tahu? Karena dia adalah pencipta kita. Dia paling tahu hidup saya dan saudara. Waktu dia cerita, banyak orang di Samaria saudara pergi. Dan ketika mereka pergi, Alkitab berkata, Yohanes pasal 4 ayat 42 berkata, mereka bilang kepada perempuan ini, bukan dari kata kamu saja kami percaya, tapi dari kami sendiri mengaku bahwa dia benar-benar adalah Kristus yang dijanjikan sebagai juru selamat. Ada amin? Nah, kelompok yang pertama yang dengar, yakni banyak orang ini, mereka tidak percaya. Memang dalam memberitakan Injil tuh tidak semua orang tuh percaya. Saudara ngomong bilang, bertobat, saudara bilang, kau dulu lucu ke saya, gila ke saya, nantilah, nanti saya semua mati baru bertobat. Ada yang bilang begini, kamu lupa, waktu Tuhan Yesus di Kalvari itu ada orang di sebelah dia tuh mau mati baru bertobat. Iya kan? Saya bilang memang orang gila nih begini. Iya, dia itu waktu mau mati dia dapat kesempatan. Kamu yakin waktu kamu mau mati ada kesempatannya? Tiba-tiba kamu lagi makan ikan kuah asam, saudara, tulang nyangkut di sini langsung apa? Mati. Tiba-tiba lagi baca koran, minum kopi, makan pisang goreng, langsung mati. Di sini ada yang tahu dia punya hari kematian? Tidak ada. Ada yang tahu cara matinya? Tidak ada. Berarti saya dan saudara ini harus tahu bahwa Tuhan kasih kita kesempatan untuk percaya kepada Dia. Paulus bilang dalam 1 Korintus pasalnya yang keempat ayat 3-5, jika Injil yang kami beritakan ini masih tertutup juga,
maka tertutup untuk orang yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak mau percaya kepada Dia. Tidak mau percaya kepada cahaya Injil, yakni Yesus Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab yang kami beritakan bukan diri kami. Yang kami beritakan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi pulang Natal, saudara bagikan firman Tuhan ini. Amin. Jangan nanti orang pulang Natal, orang tanya, tadi khotbah di mana? Aduh, saya lupa tadi karena makan tambah 2 kali. Astaga. Harus ingat firman. Amin. Saudara makan habis bisa lapar, tapi firman akan tetap tinggal dalam kehidupan kita. Firman itu jadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kelompok yang pertama menolak pemberitaan tentang Kristus. Sedangkan kelompok yang kedua diwakili oleh Maria. Lihat ayat 19. Alkitab berkata, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam apa? Hatinya dan apa? Merenungkannya. Kelompok yang kedua adalah orang yang dengar firman, langsung percaya dan apa? Merenungkan firman Tuhan. Alkitab berkata, firman Tuhan atau perkataan Yesus itu adalah roh yang menghidupkan. Waktu saudara dengar firman, iman itu timbul. Iman timbul karena apa? Pendengaran firman Tuhan. Jadi kalau saudara datang gereja, pastikan kalau pendeta lagi khotbah, dengar firman sungguh-sungguh. Karena iman bisa timbul. Kalau saudara pegang handphone, pegang Alkitab, ada pulpen, saudara catat. Supaya apa? Tidak lupa. Saya yakin, waktu saya dan saudara susah, firman itu yang menjadi penghiburan bagi saya dan saudara. Ada amin, saudara-saudara? Ayat terakhir, Yohanes 6 ayat 63. Mari kita baca sama-sama. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-63. Alkitab berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perhatikan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah apa? Roh dan hidup. Satu ayat lagi boleh saudara-saudara? Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 47. Mari kita semua bangkit berdiri. Ini ayat terakhir. Yohanes pasal 8 ayat 47. Sudah ketemu? Mari kita baca firman ini sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi orang yang dengar firman, suka akan pemberitaan Injil, itu orang yang asal dari surga. Amen. Tapi orang yang tidak suka dengar firman, asal dari mana saudara? Neraka. Saya yakin kita semua yang hadir pada malam ini warga kerajaan surga. Dan Tuhan mau waktu kita dipanggil oleh Allah ada di surga bersama dengan Tuhan. Amen. Tuhan berkati kita semua lewat firman Tuhan malam ini. Beri tepuk tangan saudara-saudara. Amin.